1 Timotius 3 ayat 15. Tolong dibacakan satu orang saja. Ayat 15. Ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Elohim, yakni jemaat dari Elohim yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat 16. Ya. Tiang penopang Dan dasar kebenaran. Coba ulang baca. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Elohim, Ya, yakni jemaat dari Elohim yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, di dunia ini saudara, dunia ini bisa berfungsi segala hal kalau ada yang menopang, ya. Termasuk bumi ini. Memang bumi ini ternyata kita ini berdiri di ruang apa? Bumi ini tergantung di ruang hampa. Dan di ruang angkat hampa ini di suatu kekosongan, dan dia berdiri, dan itu ada gaya gravitasi dengan bulan dan planet-planet dan matahari, itu membuat dia beredar pada orbitnya, ya. Dia berputar, jadi dia berputar itu berputar secara 1 kali 24 jam. Sambil dia berputar itu dia juga berkeliling, berevolusi namanya. Berkeliling suatu jalur yang sangat jauh, dan akan kembali ke titik itu pada waktu yang sama dia mulai, ya. Jadi penanggalan sekarang sebenarnya penanggalan Gregorian itu kurang tepat. Yang paling tepat itu hitungan peredaran bumi terhadap matahari itu pada bulan Alkitabiah, ya. Penanggalan Alkitabiah itu cocok sekali, ya. Dia tidak perlu tambah kurang. Kalau Gregorian ini ada disebut tahun kabisat, ya. Jadi setiap 4 tahun ditambah atau dikurang, ya, gitu. Nah, kalau penanggalan Alkitabiah itu stabil, dia memang tepat. Karena itu yang Tuhan sudah berikan, itulah yang paling sempurna. Nah, kasih Tuhan, dan bumi ini dikatakan kalau dilihat secara tidak ada tiangnya, tidak ada penopangnya. Nah, dia tergantung di ruang hampa, dan itu dia ada gaya gravitasi itu dengan bulan, dengan planet-planet, dan dengan matahari. Nah, kekasih dalam Tuhan, jadi rumah itu juga berdiri kalau ada fondasi, ada penopang. Nah, ternyata jemaat di dunia ini kalau tidak ada, ya, tidak ada tiang penopang, saudara, sejarah manusia atau peradaban manusia ya bakal hancur. Kenapa dunia ini masih tegak berdiri? Bahkan hari ini kita masih eksis, ya. Kenapa? Karena ada orang-orang benar, yaitu jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan kalau perjanjian lama yaitu umat perjanjian. Ya, umat-umat lain sebetulnya ya itu ada sebetulnya rancangan Tuhan Maha Kuasa, ya. Tapi yang disebut umat adalah orang Israel. Orang Israel. Nah, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa bangsa lain itu Tuhan akan adili dengan hati nurani mereka, ya. Jadi bangsa lain tidak mengenal Tuhan, sebetulnya hukum Tuhan berlaku, keselamatan bisa terjadi bagi mereka di luar jangkauan akal manusia, bahwa mereka dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka, ya. Sesuai hati nurani. Jadi kalau mereka tahu itu baik dan mereka lakukan, itulah menjadi kebenaran bagi mereka. Tapi bagi umat perjanjian Israel, mereka harus melakukan perintah Tuhan, ya. Sebelum Musa, jadi yang berlaku apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam, misalnya jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ternyata iblis menipu daya dia dan Hawa, akhirnya dia makan. Maka itu melanggar. Apa yang melanggar perintah Tuhan? Ya, itu pelanggaran.
Pada zaman Musa, Tuhan berikan 10 perintah. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat patung dan menyembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hormati ayam dan ibumu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan menyerakahi milik orang. Nah, itu perintah-perintah. Nah, kasih dalam Tuhan. Dan di perjanjian baru, ya saudara, kita umat Tuhan diatur lewat sebetulnya yang lebih luar biasa adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Amin. Dia adalah hukum yang hidup sebenarnya, Roh Kudus ini. Dia adalah Roh kebenaran, Roh keadilan, Roh hukum. Kalau zaman Musa, hari turunnya Torah itu, hari turunnya perintah Tuhan itu disebut Shavuot. Di perjanjian baru itulah turunnya Roh Kudus. Dari kekasih Tuhan, kita adalah umat perjanjian ini adalah tiang penopang, ya. Kalau di dunia ini kita orang-orang benar sudah menyerah, ya. Kemudian kita rata-rata tidak mau lagi hidup dalam kebenaran. Dunia ini dengan sendirinya hancur. Amin, saudara. Kalau tiang penopang tidak ada, ya dunia ini hancur. Peradaban itu hancur. Tidak ada lagi keseimbangan antara kejahatan, kefasikan dan kebenaran. Jadi semua orang berlaku fasik. Fasik apa artinya apa? Udah tahu yang benar, tapi dia melakukan yang salah. Jadi kasih dalam Tuhan, kita ini sebetulnya peranan kita adalah sangat penting. Kalau dunia ini sudah tidak ada orang benar, Tuhan akan musnahkan dunia. Seperti zaman air bah. Zaman air bah katanya, ya itu memang catatan firman, dan memang secara sejarah ada pernah kejadian air bah yang sangat dahsyat. Bahkan gunung tertinggi sekalipun lewat. Ya. Dan benar saudara, itu pernah kejadian nyata. Bahkan hewan-hewan raksasa itu punah. Hewan raksasa itu sebenarnya itulah adalah perbuatan dari malaikat-malaikat jatuh waktu zaman Nuh. Malaikat-malaikat ini melihat anak-anak wanita perempuan manusia itu cantik, mereka ini, dan mereka sebenarnya makhluk roh. Jadi mereka dengan kuasa yang ada pada mereka mengikat diri dengan sumpah, dan 300 sekian malaikat itu mereka berhubungan dengan manusia dan lahirlah orang-orang raksasa. Kalau anda mau search dengan Google sekarang, cari saja kerangka raksasa, giant, skeleton, atau anda bukan Nephilim, itu banyak sekali berserakan di seluruh benua. Di Amerika ada, di Afrika, di mana-mana saudara. Kerangka raksasa ditemukan. Ya. Ada yang tertimbun di bumi ini, ada yang diketemukan secara kebetulan, ada yang tingginya sama pohon kelapa. Iya, paling kecil ya ada 3 meter, 4 meter. Saudara, pernah kejadian, dan itu Tuhan musnahkan karena waktu itu manusia jahat. Kecenderungan jahat, perbuatannya jahat, jadi Tuhan musnahkan dengan air bah. Nah, di zaman sekarang saudara, kita sebenarnya sudah ada ini peperangan di balik layar, saudara tidak tahu, sangat luar biasa, antara orang-orang benar, orang-orang yang mencintai hukum, mencintai Tuhan, dan dengan orang-orang fasik, orang-orang jahat, ya. Kejahatan yang dahsyat sekali saudara, ternyata tidak bisa dinilai dari penampakan manusia secara lahiriah. Kejahatan paling hebat, paling dahsyat, ya, paling luar biasa untuk membinasakan umat manusia, ternyata itu pelakunya adalah orang-orang
yang orang lihat sangat terhormat, sangat kaya, sangat luar biasa, dan boleh kata menguasai kekayaan dunia ini. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang sangat jahat yang sedang mengusahakan kebinasaan untuk dunia. Mereka itu suatu komplotan, dan itu sudah terjadi berabad-abad, saudara. Turun temurun. Udah itu Tuhan katakan benar. Ya, dia bilang antikris itu, ya, dalam firman dikatakan antikris itu sama waktu zaman gereja sudah ada. Sudah ada waktu itu. Waktu itu sudah bekerja, gerakan itu juga di masyarakat atau di di sejarah manusia sudah berlangsung. Mereka itu komplotan yang memang mereka adalah boleh kata keturunan, ya, itu apa bilang siapa? Yohanes Pembaptis katakan keturunan ular beludak, ya, keturunan ular beludak. Ternyata waktu saudara, waktu air bah itu kemungkinan tidak semua itu manusia yang ditinggalkan itu binasa. Kemungkinan karena turunan malaikat jatuh itu sangat pintar. Kalau dia nggak tubuhnya besar dan perkasa, dia biar kecil pintar sekali. Buktinya sekarang saudara boleh lihat buktinya. Ada yang orang bilang UFO, ternyata memang ada. Dan itu mereka kalau dilihat secara ditemukan tubuh mereka itu yang ada yang misalnya jatuh. Itu mereka keturunan dari apa? Ini apa? Reptil. Jadi sejenis memang ular. Mereka sejenis reptil, ya. Jadi begini, waktu malaikat jatuh tuh mereka menyetubi manusia, sebenarnya bukan cuma manusia mereka setubui, sampai hewan-hewan, dan itu melahirkan hewan-hewan raksasa dan lain sebagainya. Itu benar itu. Buktinya itu kerangka-kerangka dinosaurus berserakan di mana-mana itu. Mereka semua binasa waktu air bah. Nah, rupanya waktu Nuh kan dia menginjil. Dia katakan, kamu bertobat, ya, selama kira-kira 100 tahun, nah, lebih mungkin. Karena Nuh sampai berapa tahun, Nuh, 600 atau 800 tahun dia. Nuh. Jadi dia menginjil sekian tahun. Bisa ratusan tahun dia mengatakan, kamu bertobat. Karena dunia ini akan dilanda oleh air bah. Ya. Namun orang kebanyakan cuma ketawa sama dia. Nah, rupanya di situ ada keturunan dari fallen angel ini, reptilian itu pintar sekali mereka. Ya. Mereka ini bisa dalam waktu puluhan tahun mereka berpikir, wah, kalau ini benar ini perkataan Nuh ini, dunia ini akan air bah. Habis 1000. Nah itu tuh 950. Bayangkan. Berarti sekian puluh tahun atau ratusan tahun, ya, dari beribu-ribu orang yang mendengar ada satu bisa percaya, ya. Dan ini saya yakin karena ini yang bermain sekarang adalah hikmat atau logika kita juga. Kenapa? Buktinya waktu zaman Daud ini sudah zaman kira-kira 1000 tahun dari Nuh ini. Zaman Daud, manusia sudah lebih banyak lagi di bumi ini. Ada keturunan raksasa, ya, yaitu apa? Goliat. Goliat itu keturunan raksasa. Bahkan waktu zaman Goliat, Daud membunuh ada 4 raksasa seperti Goliat. Berarti ada yang lolos keturunan fallen angels ini, malaikat jatuh. Ada yang lolos. Dan sekarang saya mengikuti juga berita-berita intel yang sains, ya. Di bulan ternyata ada tempat-tempat tinggal itu, ada sisa-sisa peninggalan. Mereka bahkan bukan hidup di permukaan, di bawah. Dan ini golongan reptil ini, mereka harus banyak bernapas. Itu kalau di bumi ini dorang pe tanpa-tanpa,
dompet tempat ada yang masuk dari laut. So itu tuh piring terbang itu banyak sekali perekaman-rekaman mereka masuk ke laut. Iya, ternyata mereka ada tempat, ada base-nya di bawah bumi itu digali lagi ke dalam. Karena mereka harus mengambil mereka bernafas dari campuran seperti belerang dengan apa itu. Mereka punya daya kehidupan itu. Kadang-kadang mereka masuk di gunung berapi itu ada pintu rahasia yang mereka memang tinggal di dalam bumi ini, saudara, banyak. Saudara, nanti ada waktunya ya. Saya percaya itu dalam nggak lama, ya, bisa tahun ini saja, itu akan terbuka semua. Jadi akan ada suatu sentral berita, karena berita-berita sekarang ini itu 90% lah, mungkin 80% itu dikuasai oleh orang-orang ini. Orang-orang ini adalah sebenarnya turunan dari fallen angels. Jadi mereka punya DNA, itu memang mereka sudah bercampur dengan manusia, tapi mereka membawa misi tertentu. Bahkan ada yang mampu, saudara, mereka sebenarnya bisa beralih rupa. Jadi misalnya kan ini, misalnya tokoh hebat sekarang, misalnya Jokowi, mereka mampu bikin. Mereka sabotase nih Jokowi, mereka cloning dia, ya. Dan itu cloning, saudara, dalam waktu 1-2 tahun langsung jadi persis seperti Jokowi asli itu, DNA-nya, sifatnya, perilaku, perangannya, cara bicaranya, saudara. Dan tiba-tiba Jokowi mereka lenyapkan dan diganti Jokowi palsu. Dengan cara begitu mereka menguasai negara ini, saudara. Ya? Dan saudara tahu, Jokowi punya ingatan semua itu bisa mereka transfer. Jadi seperti saudara, komputer. Jadi di-download itu dia memori semua. Jadi sekarang Jokowi palsu ini bisa kenal loh, ini istri saya, ini. Tapi dia suatu roh yang berbeda, atau dia di dalam pengendalian dari orang. Saudara, itu terjadi sekarang. Memang pintar sekali itu turunan daripada reptilian ini. Mereka itu turunan yang menguasai perbankan dunia ini sekarang. Tapi masa kejayaan mereka sedang sudah diambil alih sekarang. Jadi ada gerakan yang disebut the greatest military sting operation. Jadi suatu gerakan militer yang mengkonfrontasi gerakan jahat ini. Ya, ini pekerjaan intelijen, saudara. Dan mereka sedang membunuh sebenarnya manusia lewat berbagai cara, ya. Lewat makanan, lewat minuman, lewat itu orang di sini bilang pancar gas, atau pesawat-pesawat yang ada di asap di belakang. Itu sebenarnya zat-zat kimia yang berbahaya, meracuni atmosfer. Ya. Saudara tidak tahu makanan-makanan sekarang bercampur apalagi makanan-makanan buatan. Ya, daging buatan, saudara, telur buatan, banyak sekali sekarang. Memang mereka betul-betul sekarang masif. Mereka berencana menghapus manusia itu, dia bernama, kalau istilah keren itu, depopulation agenda. Jadi agenda untuk mengurangi penduduk dunia. Mereka akan menyisakan hanya 1,5 miliar dari sekarang mendekati 8 miliar. Ya. Jadi berarti tinggal 6,5 miliar. Ya, 6,5 miliar yang akan dibunuh, saudara, lewat makanan meracuni cepat orang mati. Ya, bahkan kenyataannya vaksin itu ternyata berbahaya, banyak efeknya. Ya benar, itu kenyataan. Jadi itu sekarang orang nggak boleh, kita jangan bodoh, saudara. Iya saja takut pemerintah, takut apa, itu nanti semua hancur. Ya. Kalau kita semua mau carinya aman. Kalau kita lihat nggak benar, jangan ikut, ya. Itu lawan. Firman Tuhan katakan juga begitu. Orang yang membela yang salah dan
yang menyalahkan yang benar, itulah akan menjadi kehancuran bagimu. Dunia ini hancur, seperti Einstein katakan benar. Dunia ini hancur bukan karena orang jahat, tapi orang benar yang melihat kejahatan itu dibiarkan. Takut, apalah. Nggak boleh. Kalau semua orang takut, orang piara itu jadi apa? Orang harus berani, apalagi orang benar, orang beriman. Mau takut apa? Takut kepada kejahatan, ya? Bahkan kita ini firman bilang hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dunia ini hancur karena orang benar. Ketika melihat kejahatan terjadi, dia membiarkan. Maka lihat, semua hampir terjadi. Tapi puji Tuhan masih ada orang-orang benar di dunia ini yang berani menyuarakan kebenaran, ya. Supaya kita ini, saudara, dunia ini bisa diselamatkan. Dunia ini kalau tidak ada orang benar yang berbicara kebenaran, ya, dunia ini hancur lebur. Tidak ada yang dapat menahan ini gerakan-gerakan jahat dunia ini. Sudah tahu kejahatan itu sungguh luar biasa sebenarnya. Nah, kasih dalam Tuhan, kita adalah tiang kebenaran, ya. Jadi kitanya harus jadi contoh kebenaran, ya. Jangan takut-takut kalau bicara kebenaran. Kita bicara dengan lembut, tapi dengan pasti, dengan benar. Kalau semua mau keluar takut, orang bilang begini, kalau istilah orang Manado, lah, sedang orang benar, orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, asli orang takut. Orang takut COVID tuh, takut ini, takut. Orang hidup dari mujizat, bayangkan, apalagi orang, ya, orang bilang gebat itu orang. Nah, orang nggak boleh takut apapun. Orang ini orang benar, ada kuasa. Orang sakit kok cuma tumpah tangan sembuh. Takut, ya? Itu. Jadi jangan sampai orang ini cuma namanya orang jamaat kok tidak benar, sikap-sikap kita ini harus jadi inspirasi bagi orang beriman. Kalau di dunia ini sudah tidak ada orang benar, dunia ini dengan sendirinya hancur, ya, hancur. Saudara, kalau antikris berkuasa, ya sudah kelar. Mau apa lagi? Hidup siksa. Kalau nggak ditangkap ya dikejar-kejar. Sekarang mulai kemana? Dorong pakai satelit, pakai drone, pakai robot. Ya. Saya tahu sekarang ada robot-robot kayak anjing. Ada di mana dia dapat. Nah, jadi saudara, selama masih ada waktu, jadilah orang benar sungguh-sungguh. Ya. Takut itu percaya. Saya sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita orang benar, sebenarnya dahsyat sekali orang benar, ya. Coba buka Yakobus berapa itu? 5 ayat 17, 18, 19. Seperti itu. Elia orang benar, maka doanya berkuasa, saudara. Coba baca. Yakobus 5 ayat 17, 18, 19. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada yang membuat tidak berbalik, membuat ia tidak berbalik, ketahui bahwa barang siapa membuat orang yang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi dosa. Jadi perhatikan, Elia manusia biasa, tapi dia telah berdoa sedemikian rupa, saudara. Maka hujan tidak turun. Bayangkan, saudara, ada ceritanya sebenarnya mengenai Elia tutup langit ini. Waktu itu Israel pada zaman Elia, saudara tahu, Elia pernah berhadapan dengan 300 lebih dewa-dewa Baal, ya. Nabi-nabi Baal, ya. Kenapa? Waktu itu penyembahan terhadap Baal itu sangat marak di Israel.
Dan Tuhan sudah sangat murka kepada Israel, ya. Karena sebagian bangsa ini menyembah Baal, sebagian besar. Bayangkan, Elia cuma satu nabi melawan 300 sekian nabi-nabi Baal di satu wilayah itu, saudara. Sangat masif. Dan Tuhan sudah sangat murka sebenarnya. Tuhan katakan dia akan binasakan. Ya. Ini dibukakan pada saya. Tuhan akan siap musnahkan Israel. Tapi apa? Elia maju dan seperti di Musa, dia bangkit sebagai penengah. Dia bilang, Tuhan jangan. Lebih baik saya, dia bilang. Saya akan tutup langit 3,5 tahun. Sampai mereka meraung-raung dan kelaparan dan siksa. Dan Tuhan bilang, oke, kalau begitu silakan. Jadi itu saudara sejarahnya kenapa Elia bisa menutup langit. Itu suatu tindakan sangat kejam sebenarnya. Saudara tahu, 6 bulan saja panas itu sudah gawat. Apalagi 1 tahun tidak ada panen itu. Semua pohon-pohon itu kering. Nggak ada yang hijau. Semua pasti kering, kerontang, coklat, pohon. Tidak ada daun semua. Apalagi 3,5 tahun saudara. Memang di Israel pernah dicatat satu kelaparan yang sangat luar biasa. Sampai mereka semua ya mau bertahan hidup. Ada yang menggilir saudara. Misalnya hari ini. Ini pernah kejadian loh. Ini sejarah. Ada di Alkitab. Jadi misalnya anaknya keluarga ini ya. Hari ini kau punya anak ya. Ini disembelih supaya makan. Besok anaknya ini, lusa anaknya ini, saudara. Begitu pernah sangat mengerikan. Berarti orang-orang tinggal kulit bungkus tulang. Nah orang memang kalau lapar saudara, pikirannya gila, ya benar, nggak beres. Orang lihat kelaparan karena lapar bisa ngamuk, bisa apa saja. Coba lihat Indonesia ini berapa kali pernah kerusuhan karena perut-perut lapar ini dihasut sampai mereka jara itu semua rumah-rumah orang yang ada lah, yang orang-orang berada di jara. Kenapa orang-orang kelaparan ini dihasut, diprovokasi sedemikian? Jadi kasih dalam Tuhan, kita orang-orang benar bangkit semuanya. Kalau kita mau doa kita ada kuasa, doa orang benar itu yang berkuasa. Amin. Kalau bukan orang benar jangan harap. Nah, lihat. Jadi sekarang juga kita seperti itu. Kita orang benar. Antikris ini dengan gerakan sebenarnya. Ini saya simpulkan. Gerakan-gerakan penyembah setan, gerakan-gerakan jahat, komplotan jahat, organisasi-organisasi jahat, ya. Semua yang bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan Tuhan, itu adalah antikris. Antikris apa sebenarnya? Anti kebenaran, anti keteraturan, anti hukum. Nah, gerakan-gerakan ini hendak menguasai dunia, saudara. Ya. Kalau kita orang benar, kita seperti Elia, saudara. Ya. Kita akan berdoa sungguh-sungguh. Karena itu, saudara, jangan hidup ini kita egois. Ya. Jangan hari-hari buka mata langsung, oh Tuhan, tolong saya, Tuhan. Tolong suami saya, tolong anak saya. Ya. Tolong sahabat saya. Itu doa egois, saudara. Doa orang benar itu seperti doa Bapa kami. Doa yang benar pertama adalah Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu. Itu adalah pujian penyembahan. Ya. Jadi pujian penyembahan. Bapa terima kasih Tuhan, segala puji kemuliaan hormat kami naikkan kehadiratmu. Sungguh-sungguh Anda berdoa. Kemudian baru Anda mulai berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti surga. Yang kedua kita berdoa adalah supaya kehendak dan rencana Tuhan menjadi. Jadi kita berdoa untuk dunia ini. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Jadi saudara, jangan doa saudara kita keliru, doa yang egois, doa tidak berkuasa itu. Doa apa sudah minta, oh Tuhan tolong saya ini, ada perlu ini, saya, anak saya, suami saya. Doa egois, doa tidak benar. Tidak ada kuasa doa begitu. Doa yang berkuasa adalah doa yang ikut dia punya prosedur. Pujian penyembahan dulu, pengagungan, kau boleh tersungkur di kaki Tuhan. Dia memuliakan dia dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, sungguh-sungguh. Baru kau berdoa, datanglah kerajaanmu. Engkau mulai berdoa, Tuhan kehendakmu jadi keselamatan. Kita tahu bahwa Tuhan rindu keselamatan terjadi semua bangsa. Kita berdoa penginjilan, kita berdoa pelayanan, orang-orang tua diselamatkan, semua masuk di dalam rencana keselamatan. Jangan dulu berdoa untuk keperluanmu, salah berdoa itu. Ya, jadilah kehendakmu di bumi ini. Saudara tahu kehendak Tuhan, semua orang selamat. Tuhan mau kalau boleh jangan ada yang binasa. Jadi kita berdoa berarti Tuhan selamatkan bangsa ini, selamatkan seluruh bangsa, selamatkan bangsa Indonesia Tuhan. Itu Tuhan mau saudara berdoa. Jangan berdoa keperluanmu dulu. Salah itu. Jadilah kehendakmu di seluruh dunia ini seperti di surga. Baru Anda mulai berdoa, berikan kami roti makanan minuman. Artinya keperluan kita mulai berdoa, Bapa di surga, kami memerlukan ini, memerlukan ini. Saudara berdoa dengan iman. Kalau Anda berdoa dengan iman, itu akan terjadi ya. Anda percaya kalau berdoa, Tuhan bilang, jadilah sesuai iman ya. Kadang-kadang Tuhan bukan tidak menjawab. Tuhan itu berlaku sesuai iman kita. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita perlu uang. Anda bayangkan, visualisasikan uang itu ada. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya, berdoa aja seperti itu. Itu ajaran Tuhan. Imani bahwa itu ada. Ya. Maka itu akan ada. Contoh Anda, kalau Anda memang mau misalnya menjadi orang kaya, ya itu hak Anda. Itu iman Anda, silakan. Mulai dari sekarang Anda bisa membayangkan, ya orang bilang berkhayal atau memvisualisasi Anda suatu saat jadi orang kaya, ya. Benar-benar Anda sukses, berhasil, Anda benar-benar sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi, ya. Karena itu sesuai iman. Oke? Nah, kemudian baru kita berdoa lagi. Dan ampuni kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni. Memang saudara hati-hati. Kita ini kalau tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Ini semua kita harus ampuni. Supaya hati kita hati kita bersih, hati kita murni, ya. Kemudian dan seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi ajaran doa dari Tuhan Yesus Masiah ini sangat luar biasa, ya. Sempurna. Saudara, Anda mau menolak segala yang jahat, itu sudah adalah segala-gala, ya. Karena yang berniat jahat pada Anda siapa? Pertama iblis, roh jahat, mungkin manusia jahat juga, ya, orang-orang iri pada Anda, orang dendam pada Anda. Jadi kalau Anda berdoa, Bapa di surga, semua rancangan jahat, niat jahat, strategi jahat, apapun yang merugikan, yang memalukan, yang membahayakan, tolak semua itu. Amin. Ya. Coba kalau Anda mau berkelahi dengan orang, ya, misalnya orang tiba-tiba marah pada saudara dan ingin memukul saudara, Anda tidak perlu pancing emosi. Anda tinggal tenang berdoa begini. Anda berdoa dengan iman. Nama Yesus. Ya. Nama Yesus atau Yahshua itu berkuasa sekali. Dalam nama Yesus Masih, kami ikat roh amarah, ancaman, roh kekerasan, niat-niat jahat kami hancurkan dalam nama Yesus. Ya otomatis dia tiba-tiba udah dia mau marah, udah nggak bisa, ya sudah kelar.
Tapi memang Anda harus benar-benar yakin. Kami tolak segala permusuhan, hancur. Ya, tiba-tiba dia mau marah, dan nggak bisa. Ya sudah, nggak bisa lagi dia berbuat apa-apa kan. Ya. Cuma memang Anda harus kuat mental, jangan takut. Ya. Begitu juga melawan iblis, mau jahat. Jadi kalau Anda mau lawan orang-orang misalnya jahat, orang-orang Carlota di sekitar Anda misalnya, cukup ikat DP roh Carlota dalam, roh Carlota terhadap saya hancur ke dalam. Ya. Kalau Anda memang beriman sungguh-sungguh, itu terjadi, saudara. Ya. Itu. Nah, begitu menghalaukan segala yang jahat. Itu strategi peperangan yang sangat efisien, saudara. Kalau Anda melawan dengan Anda meladeni misalnya, katakanlah dia, Anda hebat, katakanlah mungkin Anda pernah belajar bela diri lah, ya. Anda tidak takut apa-apa. Tapi kalau dia lawan Anda itu dan 1 atau dan 2, atau dia jago tinju, ya Anda babak belur, dia hantam bisa. Jadi jangan ladeni begitu. Ikat saja pada kemauannya itu di alam rohnya. Dalam nama Yesus, roh permusuhan dari orang ini, sebut namanya. Anda berdoa sungguh-sungguh. Bahkan supaya dia ada suatu roh pengampunan dan belas kasihan. Ya? Itu akan terjadi. Jadi, saudara, hidup ini tidak perlu diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. Biar Anda hebat, kalau orang datang dan kawan-kawan, kalah. Iya kan? Biar Anda dan 10 lagi, kalau dan kawan-kawan 20 orang kemarin dihantam, ya, Anda keok. Nah, ini jangan lawan seperti itu. Oke? Jadi orang-orang Carlota di sekitar Anda misalnya, orang-orang iri dengki, tengking saja tiap hari, iri dengkinya, pasti aman. Misalnya lorong-lorong ini, orang-orang Carlota, semakin di situ lorong bukit itu kan, dulunya sering terjadi tawuran. Paling sering itu anak-anak di situ yang tawuran sama anak-anak pasar, pokoknya memang dapat takut. Tapi ketika waktu itu kami dengan hamba Tuhan mendoakan, ya, pas ada keluarga di atas itu yang anggota persekutuan, jadi didoakan, diminyai itu areal itu, dihalaukan tuh roh tawuran, roh pertumpahan darah, roh kekerasan, roh permusuhan. Akhirnya apa, saudara? Aman. Bahkan anak-anak, ada beberapa anak-anak itu yang bertobat sekarang sudah kerja bagus. Ada yang jadi kapten kapal, pokoknya bagus lah, ya. Jadi itu. Oke. Jadi kasih dalam Tuhan, ya. Jangan takut. Untuk kebenaran kita harus berani bersuara, ya, berani bertindak. Jangan sudah lihat lupa itu hari. Udah tahu-tahu membahayakan ini vaksin untuk anak-anak. Iya-iyakan saja. Ini sekarang banyak sekali, saudara. Ini seluruh dunia, itu efek-efek samping yang negatif. Tiba-tiba ada orang mati mendadak. Itu kebanyakan di forensik atau di otopsi. Itu terjadi dia punya bagian-bagian pembuluh darah itu, dia kenapa blood clots, artinya teprok, ya, atau dia tersumbat, tiba-tiba orang itu mati mendadak. Banyak kejadian, orang sehat-sehat, baik atlet, orang segala status, sekarang banyak kematian mendadak, dan ternyata diteliti memang ada hubungan ke situ, ya. Jadi sebenarnya kita membiarkan ini terjadi, ini suatu kegilaan sebenarnya. Anak-anak loh. Ini vaksin ini masih dalam masa uji coba, masa percobaan. Vaksin itu aman kalau 5-10 tahun telah diuji. Ini masih percobaan, sudah dikasih sama anak-anak. Itu sudah resiko. Dan tercatat sama yang di seluruh dunia, saudara. Itu sudah jutaan, saudara, orang meninggal. Nah, kita iya saja. Jangan takut, saudara. Kau perlu dengan aparat sekalipun datang, boleh bikin perjanjian, bisa jamin kalau ada apa-apa.
Ya 1 miliar saja lumayan. Ditinggalkan untuk keluar. Ya, nyawa ini. Kita mengikuti suatu arahan dari elit global yang jahat. Ya saudara, Anda tidak tahu. Iya. Karena takut. Hanya semua akan hancur binasa. Jadi orang benar harus buka diri, harus bangkit, bersuara. Nyatakan kalau dia benar, tidak. Ya. Jangan iya. Itu diri sendiri soal jadi korban, yang tahu. Oke, jadi kasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang benar dalam perkataan perbuatan. Orang-orang benar ini adalah tiang penopang. Kalau orang-orang benar sudah habis atau sudah kurang, dunia ini semua hancur. Ya. Tapi selama orang-orang benar masih banyak, maka orang benar ini akan berdoa dan doa mereka itu dahsyat. Saudara, saya katakan, orang-orang benar, saudara manfaatkan iman Anda. Iblis dan gerakan antikris memang hebat dan dahsyat, tetapi iman Anda lebih dahsyat. Kalau Anda berdoa, semua rancangan jahat, pekerjaan anti Tuhan, anti kebenaran, anti Injil, anti keselamatan, saudara, semua rancangan jahat Anda ikat, hancurkan, termasuk teknologi jahat. Ya. Sekarang ada teknologi yang disebut, Anda boleh cari lewat Google, itu di Google juga bisa dimanfaatkan. Cari Ultra Mind Control, itu suatu program dari suatu kelompok manusia hendak mempengaruhi manusia, hendak menguasai manusia lewat pikiran dengan teknologi. Ya. Ada yang disebut teknologi atau nanoparticles, lewat bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam kita, mereka akan bisa mempengaruhi pikiran kita, bisa jadikan kita seperti budak mereka, ya, menjadi hamba mereka. Saudara, itu Anda bisa lawan loh, termasuk teknologi sekuat apapun. Iman Anda lebih hebat kalau Anda berdoa teknologi antikris, anti kebenaran, teknologi jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Saya katakan sekarang ada teknologi bisa membuat bencana, banjir, topan badai, gempa dahsyat, ya, kebakaran dan lain-lain sebagainya. Banyak kebakaran di dunia sekarang gak wajar karena mereka sedang men-set suatu yang disebut perubahan iklim. Mereka mengatakan bahwa sudah terjadi iklim berbahaya, maka harus divaksin semua dan di lockdown lagi akan terjadi. Itu sedang diagendakan semua. Anda pakai iman, lawan semua itu semua. Rancangan jahat, hancurkan, ya. Niat jahat, hancurkan. Persekongkolan jahat, hancurkan. Yang hendak mendatangkan kehancuran, kebinasaan kepada umat manusia, hancurkan itu. Teknologi jahat, bahkan superkomputer yang disebut The Beast, itulah binatang sebenarnya di dalam Wahyu. Binatang itu adalah superkomputer. Dia kenapa dikatakan binatang? Karena dia seperti memiliki kehidupan. Dia memiliki suatu daya hidup tersendiri pada dirinya. Dia adalah superkomputer yang menguasai informasi seluruh dunia. Informasi perbankan, dia menguasai perbankan. Dia menguasai teknologi, saudara. Dia menguasai informasi. Itulah binatang itu. Dan binatang itu kerjasama dengan satu tokoh yang disebut antikris. Saya tahu tokoh antikris ada, dia sudah ada. Tapi sekarang gerakannya sudah tertahan dengan orang-orang benar. Saudara tahu, kitab Wahyu itu bukan itu harus terjadi, bukan juga harus terjadi. Wahyu artinya revelation. Revelation, Tuhan membuka sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi. Itu kita bisa rubah, kita bisa batalkan, kita bisa gagalkan kalau kita bergumul dan berdoa. Ya. Jadi itu bukan suatu nubuat yang harus terjadi, tetapi itu Tuhan bukakan yang akan terjadi. Kita bisa rubah, saudara. Itu saya pastikan, karena Tuhan mau keselamatan. Kalau Anda berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa, berdoa untuk jiwa-jiwa, ya, Tuhan akan mendengar doa itu. Ya. Tuhan siap rubah keputusannya. Sama dengan ketika Tuhan hendak membinasakan Israel, Tuhan katakan kepada Musa, Musa, aku akan membinasakan bangsa ini tegar tekuk, aku akan membinasakan mereka. Tapi apa?
bangkit. Dia bilang jangan Tuhan. Dia berdamai dengan Tuhan. Nanti apa kata bangsa lain? Tuhan ini hanya mengeluarkan Israel dari Mesir untuk membinasakan di padang gurun. Bagaimana? Tuhan berkeras, aku akan binasakan mereka. Musa bilang, kalau Tuhan binasakan mereka, Tuhan binasakan dulu saya dulu. Bayangkan saudara. Jadi Tuhan sebenarnya menguji hati Musa. Jadi Tuhan lihat, oh benar. Dan Tuhan sangat sayang sama Musa. Jadi Tuhan tidak mungkin membunuh dia, ya. Maka dia dengar apa yang Musa sampaikan. Begitu juga kita, kalau kita iya, oh ya silakan Tuhan, terjadi apa yang kita pakai, berarti kita jahat loh. Jahat loh kita itu. Tapi kita berdoa, Tuhan, apapun terjadi, Tuhan selamatkan bangsa yang ada di Cina, ya, RRC yang tidak percaya, yang ada di semua belahan dunia ini, di Timur Tengah, yang belum selamat. Anda berdoa, Tuhan akan dengar doa Anda. Ya. Jadi wahyu saudara tahu, kami berkali-kali Tuhan sudah bukakan akan terjadi tsunami. Benar itu, pasti itu. Ya. Kami berdoa dan puasa, tentu batalkan Tuhan. Ubahkan menjadi keselamatan. Orang-orang Manado, Sulawesi Utara sadar bisa bertobat. Jadi dimintakan suatu perubahan, suatu harga yang harus dibayar. Dan Tuhan dengar selama ini. Ya. Banyak kali bencana malapetaka, banjir bandang, angin topan, ya, segala macam-macam. Itu sudah dibukakan, kita tinggal berdoa, bergumul. Kita bayar harga dengan Tuhan. Tuhan, ubahkan menjadi pertobatan. Ya, Tuhan melihat doa kita yang baik, ya. Tuhan mendengar doa. Ya. Jadi saudara, jangan saudara, hamba Tuhan berpikir, wah, apa yang ada di wahyu itu harus terjadi. Saudara, penyingkapan itu revelation, wahyu itu penyingkapan. Ya. Itu bisa dirubah. Tuhan juga berdaulat, dia merubah. Ya kan? Tuhan punya keputusan, seandainya itu keputusan. Tapi yang Tuhan sebanyak kali bukakan itu berupa penyingkapan. Tuhan sudah tahu sebelumnya. Oh nanti ini akan terjadi. Sudah bukakan kepada kita. Akan muncul tokoh antikris ini. Ya kalau kita berdoa kita gagalkan itu antikris itu, ya gagal dia. Jangan Anda berpikir, oh nanti Tuhan sudah nggak datang di awan permainan. Enggak, Tuhan mau datang. Ya dia datang waktu dunia semua bertobat, ya sungguh bagus Pak. Nah ini pikiran ini yang dirubah sudah. Pakai pikiran Kristus. Ya. Kalau Tuhan datang di awan permainan semua sudah bertobat, wow, semua terangkat sudah. Ya. Tapi yang Tuhan bukakan itu kan, itu standar pekerjaan Roh. Bahwa dia membukakan apa yang akan terjadi. Supaya kita orang-orang benar menggumuli. Kalau kita tidak menggumuli, kita ini bisa dipandang jahat di hadapan Tuhan. Sudah lihat-lihat jahat akan terjadi loh, kamu biarkan. Kan begitu. Nah, kita harus berdoa. Kalahkan si jahat. Orang benar itu ya, tugasnya itu melawan si jahat. Jangan Anda bilang, oh kamu aja yang maju. Kamu maju. Ini kita yang jahat kalau begitu. Kita orang benar, ketika kejahatan terjadi, harus berani bilang, jangan, stop. Nggak boleh itu. Bicara dengan kuasa, bicara dengan wibawa. Jangan kita berdiri di balik layar, sembunyi. Nah, kalau kita model begitu semuanya, hancurlah dunia ini lah. Percaya, nggak lama. Tapi karena ada orang-orang benar, bahkan berani resiko apapun, maka dunia ini masih ada. Ya, sudah tahu dalam perjuangan kebenaran ini melawan gerakan jahat dunia ini sudah banyak korban. Banyak korban sudah tahu. Nanti suatu saat akan dibukakan, Anda tercengang-cengang, ya. Akan dibukakan. Suatu saat akan ada satu siaran sentral. Semua pemberitaan, semua internet, semua Facebook, Twitter akan menyiarkan siaran yang sama. Dibukakan untuk kejahatan besar ini selama ini sudah. Persekongkolan jahat, permainan lewat COVID-19, lewat vaksin dibuka memang sudah. Berapa berhari-hari akan dibuka terus. Sudah tahu. Seluruh dunia akan tahu. Sehingga mereka akan terbuka mata. Waduh, betapa jahat ini.
sebagian orang-orang ini. Ya. Dan saudara tahu akan ada rancangan yang baik. Saudara, saya percaya keselamatan akan terjadi semua bangsa. Injil bebas diwartakan. Saudara tahu sekarang Cina telah mencetak ulang Alkitab. Ya. Cina RRC ini, saudara, negara komunisme, tidak percaya Tuhan. Sekarang mereka, setelah mereka sempat melarang kekristenan di sana, bahkan kekristenan dianiaya dan dipenjarakan di sana, disiksa. Sekarang mereka telah menyadari, mereka sedang mencetak Alkitab. Ya, mereka akan meluaskan kembali kekristenan di sana, karena mereka melihat sesuatu yang sangat positif di dalam keagamaan itu. Saudara. Jadi nanti suatu hari agama akan diluaskan di seluruh dunia dan semua orang akan masuk dalam keselamatan. Ya. Karena agama sebenarnya nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan. Ketika orang lewat agama mereka belajar. Ya. Jadi agama itu cuma satu sarana. Tapi yang sebenarnya adalah iman orang kepada Tuhan. Nah, kalau semua umat manusia di dunia ini telah artinya dengan kemurahan Tuhan semua menjadi orang percaya, semua menjadi penyembah Bapa Yahweh, semua menjadi umat tebusan darah Yesua Mesih, semua diselamatkan semua. Ya. Saya lihat keselamatan masuk ke Arab, kemana-mana di dunia ini, bahkan Iran, negara yang paling keras menolak kekristenan, itu yang paling dahsyat mengalami saudara, mengalami suatu gerakan keselamatan di sana sekarang. Orang-orang di sana tidak takut mati. Mereka percaya siap mati. Sangat dahsyat di Iran sekarang. Cuma banyak pemberitaan tidak siarkan itu, tidak tahu. Yang paling dahsyat terjadi pergolakan itu sekarang Iran. Masyarakat Iran itu semakin banyak orang dibunuh karena percaya kepada Yesus Mesias. Semakin banyak malah yang masuk sekarang. Itu. Sehingga sebenarnya Iran itu goncang, dia punya pemerintah. Karena gerakan itu begitu luar biasa. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, itulah kita. Jadilah orang-orang benar, berdoalah yang benar, ya. Saudara percaya, saudara ada berkat saudara. Kita orang benar, kita akan berdoa apapun yang kita doakan itu terjadi. Ya. Amin. Kita juga akan berdoa untuk keluarga kita. Kita akan berdoa untuk anak, suami dan lain sebagainya. Karena doa kita orang benar, doa yang benar itu orang-orang benar, doa adalah doanya berkuasa. Anda konsisten, saudara. Kadang-kadang iblis membuat kita terpojok, merasa tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara, jangan menyerah, bangkit, saudara. Kalau Anda mulai sangat keteter, saudara mulai kewalahan, beribadah. Ya, seperti ini kita beribadah, saudara. Ibadah ini ada kuasa dan otoritas dari Tuhan. Amin. Ibu Lestari. Amin. Amin, Hana. Halo. Amin. Amin, iya. Amin, Seseli. Amin. Amin. Jadi saudara, ini modal kita adalah iman. Kita orang-orang percaya, orang-orang benar. Saudara, kita sebetulnya penopang. Biar juga orang tidak lihat, ya. Orang tidak tahu. Orang ini adalah pahlawan-pahlawan. Kalau orang ini berdiri di atas kebenaran, kita adalah tiang-tiang penopang dunia. Kalau orang-orang benar sudah habis, berarti dunia ini hancur, ya. Sudah hancur. Oke? Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat benar firman-Mu. Apapun kebenaran Tuhan disampaikan, Tuhan jamah setiap hati, baik yang ada di tempat ini, bahkan Tuhan pemirsa semuanya diberkati, supaya semua bangkitkan mereka semua menjadi tiang penopang kebenaran yang menopang dunia ini, yang menjadi pahlawan-pahlawan untuk suatu kehidupan yang lebih baik, bahkan untuk keselamatan kekal terjadi kepada seluruh umat manusia. Karena kami sebagai satu keluarga besar keturunan Adam, kami adalah satu keluarga besar.
harus saling mengasihi. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Bapa. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus Masih, haleluya. Amin.